Ya, baik. Baik, semuanya, adikku semuanya di Bima semangat Bima pada sore kali ini. Saya awali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bima adikku sekalian, semangat Bima kelas 6 ya. Dan juga semoga belajar pada sore ini bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu kita. Maka begitu marilah kita sebelum belajar IPA, materi IPA tema 1 subtema 1 tentang ciri khusus pada tumbuhan, ya kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Baik ya, adik-adikku sekalian, kita pada hari ini bersama Mas Wahyu, yaitu belajar materi IPA tentang ciri khusus pada tumbuhan. Namun sebenarnya saya mau tanya nih, makhluk hidup itu kan oleh Tuhan diberikan ciri umum sama ciri khusus ya. Masih ingat pada minggu lalu ada ciri umum, ada ciri khusus. Apa ini ciri umum? Katakan. Ciri umum adalah Talita, mungkin bisa jawabnya. Ya mungkin namanya ada juga. Ada siapa namanya? Lupa. Apa? Farah. Ya. Nara. Ya mungkin bisa nambahin apa ciri umum itu? Kan ada kata umum ya, bukan tempat umum loh ya, ciri umum loh. Kalau tempat umumnya apa? Kan ya stasiun itu ciri umum, tempat umum. Tapi kalau ciri umum apa? Ciri umum makhluk hidup adalah ya di kehidupan. Ya, baik. Oke, saya tambah ya adik-adik ya. Tadi jawab. Ciri umum itu adalah ciri yang dimiliki oleh semua makhluk hidup. Ciri yang dimiliki oleh semua makhluk hidup, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Jadi semuanya punya. Contohnya apa ciri umum itu? Makan, minum, berkembang biak, ya, tidur, jalan, semua kan ciri umum. Jadi yang dimiliki oleh semua makhluk hidup, baik itu manusia, baik itu hewan maupun tumbuhan. Nah, kalau ciri khusus itu berarti adalah ciri yang menjadi khas makhluk hidup itu. Begitu. Jadi antara sapi dengan kambing itu beda ciri khususnya. Nah, saya mau tanya lagi nih, kita review. Ciri khusus itu diciptakan oleh Tuhan untuk apa? Ada mungkin bisa berkembang biak, baik. Ada lagi yang lain mungkin. Jadi ciri umumnya, ciri khusus yang diciptakan oleh Tuhan kepada makhluk-makhluknya itu ada tujuannya selain untuk berkembang biak adalah untuk kelangsungan hidupnya. Maka dari itu nanti kalau sudah kelas 6 semester 2 atau adik di kelas 5 lalu pernah mempelajari antara yang memakan sama yang dimakan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 sampai pemurah, seperti itu. Karena apa? Ya tadi itu. Makanya kita biasanya hewan makhluk itu ada yang karnivora, herbivora, omnivora, insektivora, ada ovipar, ovivipar seperti itu. Itu ada ciri khusus. Nah, yang kita pelajari pada kali ini adalah ciri khusus pada tumbuhan. Oke ya, ini banyak sekali tumbuhannya, ada mulai teratai, ada kaktus, ada jenggodok ya. Dan semua nanti ada sekitar mungkin Mas Wahyu menerangkan ada 15 tumbuhan. Tapi nggak semua tumbuhan ya kita pelajari. Kalau semua tumbuhan sedunia ini kita pelajari, kita nggak pulang. Ya, oke. Selanjutnya, nah ini kompetensi kita. Jadi Mas Wahyu itu baik aja di sekolah maupun di bimbel itu harus sesuai kompetensinya. Kita punya kompetensi dasarnya, yaitu adalah memahami hubungan antara ciri makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya. Lingkungan tempat hidupnya itu disebut habitat. Paham ya? Nanti kalian juga akan belajar apa itu habitat, komunitas, populasi, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, dan juga ada nanti ada namanya jaring-jaring makanan seperti itu. Ya, ini adalah kompetensi dasar kita. Ya. Selanjutnya, nah sebelum kita belajar tentang ciri-ciri tumbuhan, Mas Wahyu akan jelaskan dulu ada berapa spesies sih
di dunia tumbuhan itu? Tumbuhan adalah makhluk hidup yang sangat beragam, bermacam-macam, serta memiliki ciri-ciri khusus tumbuhan seperti adanya jenis-jenis akar. Ada berapa macam akar ya? Ada akar tunggang, ada akar serabut seperti itu. Makanya ada tumbuhan dikotil, ada tumbuhan monokotil, serta bermacam-macam daun. Coba saya mau tanya Farhan, daunnya jagung itu bagaimana bentuknya? Memanjang ya nak ya. Terus mungkin nara daunnya apa? Pepaya gimana bentuknya? Pepaya kates kalau bahasa Jawanya. Kayak penjari ya. Kalau bulat itu daunnya apa? Daunnya talita. Kalau bentuknya bulat daunnya ya boleh. Bisa mungkin kalian tahu daun waru ya, seperti love gitu ya. Ya bentuknya seperti itu. Jadi macam-macam. Ya sesuai spesies di mana ia tumbuh. Jadi sesuai dia di mana habitatnya dia tumbuh. Seperti itu. Di dunia ini ada sekitar 375.000 spesies tumbuhan yang telah diidentifikasi. Diidentifikasi itu diamati, diteliti, mungkin juga di apa satu-satu ya diklasifikasi, dan diperkirakan masih banyak tumbuhan yang masih belum teridentifikasi karena banyaknya faktor. Mungkin faktornya wilayahnya jauh antar benua. Saya mau tanya, apakah di benua kutub utara itu ada tumbuhan? Jarang ya. Kebanyakan kalau misalnya salju berarti ada tumbuhan apa biasanya? Cemara ya. Seperti itu. Kalau kita tahu di Natal itu ya seperti itu. Jadi kurang lebih itu 375.000 spesies ada di dunia ini. Nah untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama-sama tentang ciri-ciri khusus tumbuhan dengan fungsinya untuk menambah pengetahuan kita tentang tumbuhan. Jadi hari ini kita adalah tujuan pembelajaran kita pada sore ini adalah kita mempelajari ciri-ciri khusus tumbuhan dan fungsinya. Siap belajar? Ya, mungkin yang di rumah ada yang di rumah bersama saya siap belajar ya. Ya, tetap semangat untuk semangat penerima agama. Walaupun di masa pandemi ini kita tetap berdoa, tetap semangat dan tetap konsisten. Ya, lanjut. Apa nih? Siapa yang di rumahnya punya bunga ini? Gak tahu? Mungkin tahunya di mana? Kalau Mas Wahyu sih tahunya di Balai Kota ya. Kita katakan Balai Kota itu ada teratai ya. Apa itu teratai? Teratai itu memiliki rongga pada batangnya. Selain itu, tumbuhan teratai juga mempunyai daun lebar dan tipis yang berguna untuk proses adaptasi. Makanya di IPA teratai itu termasuk tumbuhan hidrofit, ada xerofit, ada hidrofit. Kalau hidrofit itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang hidup di air. Kalau xerofit hidupnya di darat, seperti itu. Nah, teratai itu masuk itu apa tumbuhan hidrofit. Tapi bagaimana teratai itu beradaptasi dengan air? Nah, itu rongga pada batang teratai berfungsi untuk membuat teratai bisa mengapung di atas permukaan air. Makanya kalau kita tahu, mungkin kita bisa melihatnya itu batangnya berongga. Jadi nggak tebal, berongga supaya bisa mengapung. Yang kedua, sedangkan bentuk daun pada teratai yang lebar dan tipis berfungsi untuk mempercepat proses penguapan air, mengingat tumbuhan teratai tumbuh di daerah perairan yang tenang. Makanya dia itu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa diciptakan dengan daunnya yang lebar dan tipis supaya mempercepat proses penguapan. Mengapa alasannya? Karena teratai ini bisa hidup di air yang tenang. Itulah ya. Kecuali kalau ada tumbuhan yang hidup di air yang deras seperti alga, lumut, itu kan proses penguapannya cepat itu ya. Tapi kalau teratai ini kan penguapannya supaya cepat dengan cara apa? Yaitu Tuhan menciptakan dengan daunnya yang lebar dan tipis. Berarti kesimpulannya teratai ini batangnya berongga untuk mengapung, daunnya lebar dan tipis untuk bisa mempercepat proses penguapan di atas air yang tenang. Di sini paham? Kalau lihat sini banyak sekali deh. Teratai ada teratai merah ya, yang pink gitu ya. Ada teratai Tanjung. Kalau ini namanya teratai putih semua ini. Bagus, teratai putih suka warna putih. Baik, ada tanyakan di sini. Ya, sekarang untuk apa lagi Pak?
Pohon jati, siapa yang pernah punya perkebunan jati? Ada yang punya? Tapi tahu ya pohon jati ya? Pohon jati itu adalah setiap musim kemarau keempat itu gugur dengan sendirinya daunnya. Jadi musim kemarau keempat maksudnya itu musim kemarau keempat. Kan kamu tahu ya, kalau di IPA nanti kamu belajar lagi itu tentang gerak semu tahunan matahari. Matahari itu bergerak 4 kali. Karena matahari itu, karena kita Indonesia itu ada di tengah garis khatulistiwa. Maka matahari itu menyebabkan ada pergerakan 4 kali dalam setahun. Dan itu pula yang menyebabkan Indonesia punya hanya 2 musim, yaitu baik musim penghujan maupun kemarau. Karena apa? Karena perputarannya cuma 1 kali, 4 kali. Nah pada keempat itu terjadi musim kemarau. Nah pohon jati ini menggugurkan daunnya. Buat apa Pak? Kok daunnya dicoba itu digugurkan? Bagaimana dia berfotosintesis? Nah begitu ya. Apa tujuannya? Kemampuan menggugurkan daun ini sendiri bermanfaat untuk mengurangi penguapan, sehingga simpanan air di dalam batang pohon jati itu tetap cukup walaupun berada di tanah yang sangat kering sekalipun. Kita tahu ya kalau mungkin misalkan pohon jati itu menggugurkan daunnya itu memang mengurangi penguapan, sehingga pasokan air, simpanan air di dalam batang itu tetap ada, sehingga walaupun jati ini hidupnya di atas tanah yang tandus, dia tetap bisa hidup. Ya seandainya daunnya banyak, maka kan daun itu kan butuh fotosintesis. Ketika fotosintesis kan membutuhkan mineral. Dari mana mineral tadi itu? Dari batang tumbuhan. Sehingga karena daunnya, misalkan seandainya daunnya jati ini ketika musim kemarau itu tidak gugur, maka pohon jati ini mungkin pertahanan hidupnya akan berkurang. Karena kenapa? Pasokan air, simpanan air dalam batangnya berkurang. Kenapa? Diserap oleh daun jati ketika proses fotosintesis. Makanya itu daunnya digugurkan. Dia rela menggugurkan daunnya supaya pasokan air dalam batangnya masih ada dan bisa berlangsung hidup selama musim kemarau. Jadi paham ya? Ada tanya kan? Pinter. Wow, ini namanya Mas Wahyu pernah ya? Karena teman saya itu punya tumbuhan Venus itu. Tak coba, tangan Mas Wahyu tak giniin, tenang dicakot sampai berdarah. Teman-teman saya kan ada durinya kan ya. Jadi ketika Mas Wahyu nempelin tangan Mas Wahyu ke tumbuhan Venus, itu langsung dia begini. Wah, bahaya juga nih. Jadi ini tumbuhan karnivora, misterius ya. Biasanya kan tumbuhan itu kan ya apa ya? Pemakannya bukan makan ini, makan mineral zat hara di dalam tanah atau mungkin apa karbon dioksida di dalam nafas. Tapi ini ternyata makan seperti layaknya binatang karnivora. Tumbuhan Venus merupakan tumbuhan yang tergolong tumbuhan karnivora yang memang daunnya terdapat lapisan nektar. Jadi di sini mohon maaf ya, ini terdapat lapisan nektar. Apa yang nektar itu? Nektar itu apa aja? Nektar adalah seperti kalau bunga itu punya nektar ya, sehingga di situ kan dihinggap oleh iya apa namanya? Sarinya. Jadi nektar itu cairan manis yang terdapat pada tumbuhan ini berguna untuk memikat serangga. Karena nektar itu juga baunya khas kalau manis itu. Jadi serangga itu tertarik untuk bisa hinggap di tanaman Venus ini. Jadi luar biasa. Ibarat jebakannya itu pakai nektar. Nektar itu jadi bukan nektar yang di Indomaret ya. Itu mah kesukaannya Pak Wami kalau coklat itu ya nektar itu ya. Ini namanya nektar yang ada di tumbuhan yang bisa memikat serangga. Ketika serangga mendekat dengan adanya aroma cairan ini atau nektar dan menyentuh daun tersebut, saat itu daun akan mengatuk dan menjebak serangga tersebut kemudian dicerna. Tadi ada yang bertanya Pak. Tadi ada yang bertanya Pak, bagaimana caranya Venus ini mencerna? Jadi ketika dirangkap, maka di sini Venus itu dalam tabukannya ini mengeluarkan semacam cairan enzim ya, yang itu mematikan serangga tadi. Ketika sudah dimatikan sama enzim tadi itu, maka zat nitrogen pada serangga itu diserap oleh Venus ini, sehingga ada cirinya.
Kalau tumbuhan fancy sudah menyerap nitrogen dalam serangga, asalnya hijau, dia jadi coklat. Tapi dia sudah mendapat mangsa. Selain itu bangkainya dikeluarkan dengan cara begini ya. Jadi misalnya membuka lagi. Jadi ingat ya, caranya Venus, tumbuhan Venus memakan atau memangsa serangga. Jadi ketika mengatuk, maka dia di dalam katupannya itu mengeluarkan sebuah enzim yang mematikan untuk serangga sehingga serangga itu mati dan diserap nitrogennya. Ketika sudah selesai menyerap nitrogen dan dia dapat makanan dari nitrogen dalam serangga itu, maka asalnya hijau, dia itu berubah jadi coklat, kekuning-kuningan. Itu berarti karena dia sudah memakannya. Seperti itu. Oleh karena itu, daun ini sangat bermanfaat untuk mendapatkan mangsa. Paham di sini ya? Ada lagi ya, selain nektar ada juga selain itu ada juga apa ya? Karbon semar ya. Tapi karbon semar itu dia itu aromanya tetap seperti nektar ya, tapi dia itu lapisannya itu ketika seperti trompet atau piala, ketika serangga itu hinggap di atasnya maka dia akan tercebur karena licin lapisannya. Itu caranya untuk menjebak. Jadi kalau ini luar biasa ya. Jadi semua daunnya di atas durinya itu semuanya berbau manis ketika mencolok. Ini paham? Alhamdulillah. Putri malu. Tahu ya? Putri malu ini tahu ya? Ketika disentuh, dia mendapat kerasaannya, dia mengatuk. Namanya maka dinamakan putri malu. Ya, karena kok gak ada putra malu pak? Karena dia berbunga, masa ada putra berbunga? Kan dia punya bunga, namanya putri malu ya. Putri malu itu ciri khususnya adalah ciri khusus pada tumbuhan putri malu ini adanya daun yang dapat mengatuk ketika disentuh. Selain itu dia juga melindungi dari pemangsa juga. Ya. Terus lagi selain daunnya mengatuk, dia punya alat yaitu duri. Selain itu pada batang tumbuhan ini juga terdapat duri yang manfaatnya sebagai alat pertahanan dari hewan herbivora. Apa herbivora itu? Karena herbivora itu adalah pemakan tumbuhan atau seperti contohnya adalah kambing, ya, sapi, kuda. Jadi dia itu punya duri dan ketika dimakan oleh kuda, bayangin ya, dimakan kuda ada durinya, dikunyah, apa gak sakit ke lidah sama gusinya? Kan begitu ya. Jadi dia punya alat yaitu duri. Ya, ini adalah putri malu. Jadi putri malu punya ciri khusus yaitu ketika disentuh daunnya menutup, mengatuk ya, dan ketika batangnya itu berduri tujuannya untuk melindungi diri dari pemangsa yaitu hewan herbivora. Paham di sini? Lalu ada di rumah paham ya? Ya, tetap semangat ya. Ya, tetap saksikan sampai selesai pembelajaran bersama Mas Bayu. Wah, ecek gondok. Gondok itu kan gini Pak ya? Pernah tahu ya? Pernah tahu orang sakit gondok? Apa coba antisipasi supaya nggak sakit gondok? Biasanya ada imunisasi ya di sekolah. Tapi kalau masuk ke kanan nggak ada. Artinya nanti kalau masuk di sekolah takut COVID-19. Eceng gondok merupakan tanaman yang hidup di air dengan cara mengapung. Tapi sama seperti teratai, yaitu hidrofit apa xerofit? Hidrofit, yaitu hewan tumbuhan yang hidupnya ada di air. Namun ada juga beberapa di antaranya kadang-kadang mempunyai akar yang berada di dalam tanah. Ternyata ada perbedaan juga sama teratai. Kalau teratai tetap di atas air yang tenang, tapi para eceng gondok ini ternyata juga kadang-kadang bisa hidup menggunakan akarnya di atas di dalam tanah seperti itu. Secara umum tanaman ini memiliki tinggi sekitar 4 meter sampai 8 meter. Tinggi ya berarti? Berarti tinggi deh ya. Biasanya kan ada di rawa-rawa kan ya, yang biasanya punya buayanya itu kan ya, situ ya. Tapi pernah nggak punya kolam di rumah? Ditanami eceng gondok nggak? Dia kalau ditanami satu bisa beranak eceng gondok itu. Ya. Dan tumbuh tanpa adanya batang. Loh, ini nggak punya batang. Eceng gondok memiliki daun tunggal dengan permukaan licin serta berwarna hijau. Jadi dia nggak punya batang. Ya. Memiliki yang selanjutnya, eceng gondok memiliki bentuk daun oval. Apa oval ini? Bulat atau lonjong? Iya benar ya. Sedang pada pangkal dan ujungnya berbentuk runcing.
Ya, pangkal tangkai, daunnya menggelembung dan bunganya berbentuk bulir. Ya, bulir itu seperti ini ya. Jadi dia nggak punya batang tapi punya tangkai. Ya. Tanaman ini masuk kategori bunga majemuk dengan bentuk kelopak seperti tabung. Ya, kan bunga macam-macam ya. Ada bunga sempurna, ada bunga tak sempurna, ada bunga majemuk. Kalau sempurna jelas dia itu lengkap. Struktur bagian bunga lengkap kalau dinamakan bunga sempurna. Ada lagi bunga tak sempurna, dia itu kadang seperti salak ya. Tumbuhan salak ini tak sempurna. Karena kenapa? Karena antara benang sari dengan daun putihnya ini sangat jauh. Sehingga ketika salak itu mau berbuah, dia butuh bantuan manusia untuk memadukan antara benang sari sama putihnya, dibantu tangan manusia. Ya seperti itu. Jadi kalau nggak dibantu tangan manusia, dia nggak bisa tumbuh buah salak. Gitu. Ya makanya itu dinamakan bunga tak sempurna. Bijinya berbentuk bulat dan berwarna hitam, buahnya berwarna hijau dengan bentuk kotak beruang 3. Enceng gondok juga hidup dengan akar berjenis serabut. Jadi dia nggak punya batang, namun punya akar dan punya tangkai. Ya. Gimana? Ditanyakan? Ya. Paham? Kalau ada penjelasannya nggak paham, ada di rumah juga ya. Bisa tanyakan, mungkin bisa chatting Mas Wahyu. Kalau tahu Mas Wahyu ya, mungkin bisa tanya ke akademik, bisa bertanya sama Mas Wahyu tentang materi yang kalian tidak paham. Kan saat ini semuanya serba online. Mungkin dewan guru kalian memberikan pemahaman dan kalian nggak paham bisa tanyakan sama Mas Wahyu. Ya, jadi Mas Wahyu siap untuk melayani adik-adik, ya, terutama materi yang sulit ya. Baik, selanjutnya. Ini juga karnivora ya. Tadi kita sudah bicarakan ya. Jadi ini temannya tumbuhan Venus. Tapi caranya untuk untuk menangkap mangsa beda. Kalau tadi Venus dengan apa? Caranya itu di durinya itu, di daunnya itu ya. Ada nektarnya pertama ya. Nektarnya itu bau manis dan dihinggapi oleh serangga, baru ditangkap. Dimasukkan, setelah itu dia mati karena kena enzim yang mematikan itu dan dia serap nitrogen dalam serangga itu. Bagaimana kalau semar? Kantong semar? Semar itu kan ya, wayang semar sama. Ya, tumbuhan cantik ini, wah cantik kan? Cantik gak deh? Ya iya tuh kan itu merah pipi gitu ya, cantik ya. Tumbuhan cantik ini termasuk ke dalam kelompok-kelompok monotipik dan biasa hidup di daerah atau wilayah tropis. Nanti kalau tropis itu berarti di Indonesia ya, tropis ya, ada hujan, ada panas. Ada pun ciri-cirinya, umum kantong semar adalah berikut. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan insektivora atau pemakan serangga. Yang kedua, hidupnya di daerah dataran tinggi dan rawa-rawa. Ya, jelas banyak buaya yang rawa-rawa ini. Yang ketiga selanjutnya bertahan hidup dengan menangkap dan mencegah serangga sebagai sumber nitrogen. Kantong semar mempunyai daun seperti piala, sedangkan bagian daun kantong semar bisa mengeluarkan nektar yang berfungsi sebagai umpan jebakan ya untuk memikat serangga agar datang. Jika ketika serangga itu datang pada ini seperti piala ini ya, ketika datang pada kantong semar maka di sini kan banyak nektarnya. Dan di dalam ini rasanya licin. Maka ketika kena rasa itu maka serangga akan masuk ke mana bentuknya seperti ini deh. Nah ini ya, ini kantong semar. Jadi ini lapisannya licin sekali dan di sini semuanya ada nektarnya. Sehingga ini menarik perhatian serangga. Ketika serangga gak bersih itu, maka dia kebanyakan nggak sama. Dia terjebak jatuh ke sini. Dan akhirnya di sini dia ini ada cekat enzim. Sama juga seperti Venus ya. Sehingga ketika kena cairan itu dia mati dan diseraplah nitrogen pada serangga. Dan dia hidupnya kalau sendirian seperti ini ya jomblo. Tapi kalau ini kan bergerombol karena ini berkembang biak seperti itu. Nah ini ya, kan? Itu paham ya. Jadi caranya kantong semar yaitu untuk memangsa serangga. Tapi saya tadi lihat di YouTube juga sama dia. Ternyata kantong semar juga bisa. Selain serangga juga bisa memangsa tikus, luar biasa. Tikus juga bisa masuk di mangsa oleh dia. Makanya dia nggak salah disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tikus ada juga belalang semuanya. Yang heran tikus kok bisa masuk sini mati gitu ya.
Itu tadi diserap nitrogennya. Tapi by the way, apa kita juga pakai nyoba ya. Tadi itu sekilas lagi ya, nyoba tangannya taruh di kantong Venus ya, tumbuh itu dicepet, nanti berdarah tangannya Mas Bayu. Ada tanyakan ada? Wah, luar biasa nih, hebat semua ya. Di rumah tetap semangat juga ya. Siapa yang punya pohon ini? Punya ya kawan ya, di mana nih? Bisa tahu batu, berarti harus saya kasih ya. Saya mau tanya sama Farhan yang punya Pak. Menurut kamu Kak kesini suka disiram nggak? Jangan disiram ya, karena kalau disiram itu bukannya malah dia itu subur, tapi malah itu akan membusuk. Karena sebenarnya dia itu adalah tumbuhan itu nyiramnya nggak setiap hari, karena dia bisa menyimpan apa istilahnya itu air itu dalam batangnya. Makanya ada yang dikatakan bahwa batang kaktus itu berlapis lilin. Dia itu bisa menyimpan cadangan air. Tapi kalau disirami air terus busuk lama-lama. Karena dalam batang tidak ada air cadangan itu. Tumbuhan kaktus juga memiliki nama latin, yakni nanti kalau adik-adik misalkan kuliah ya suka IPA dan kamu masuk ke biologi, kamu akan mengenal semua nama-nama tumbuhan hewan itu secara latinnya, bahasa latinnya, Yunani-nya, yaitu namanya kalau ini adalah Cacceae. Ini bukan DTS loh ya, ini nanti bahasa Korea, bukan, ini bahasa Yunani kuno ya, Cacceae. Dan spesies pada tumbuhan ini juga sangat banyak. Spesies jenisnya itu sangat banyak. Ada sekitar 2.000 spesies. Tapi kalau dikatakan di rumah seperti apa? Betul ya? Kecil ya? Iya, kecil. Oh, kecil karena ada yang besar, yang di halaman gitu ya. 2.000 spesies tumbuhan kaktus yang sampahnya tersebar di banyak negara dan dengan keunikan bentuk dan ukurannya masing-masing. Kalau itu jelas, kalau ini besar ya ukurannya. Selain itu, tumbuhan ini juga sering disebut sebagai tumbuhan sekulen. Apa itu sekulen? Tumbuhan sekulen adalah tumbuhan yang dapat menyimpan air di dalam tubuhnya untuk jangka panjang, yakni batangnya itu berlapis lilin. Kalau dipotong itu ya, jadi seperti ada uang untuk menyimpan air itu ada. Karena maksudnya pernah potong, gimana sih bentuknya? Harus penasaran juga. Maksudnya itu sukanya penasaran. Masa sih ada lilinnya loh? Bukan wahyu. Maksudnya itu lagi seperti itu di dalamnya itu kamu coba lihat itu ternyata benar ada simpanan airnya ternyata. Tapi ya berdosa ya saya karena tumbuhan nggak bisa dipotong. Ya itu kan dibudidayakan. Baik ya, ini adalah ciri khusus pada kaktus, yaitu di batang. Terus lagi tumbuhnya berduri ya. Untuk apa? Kenapa kok berduri? Dirusak oleh serangga. Nah, ini penjelasannya. Wow. Ya. Secara umum tumbuhan kaktus memiliki bentuk yang panjang karena akarnya yang terdapat pada tumbuhan kaktus berfungsi untuk menyerap air. Jadi mohon maaf ya. Jadi kaktus ini walaupun di gurun pasir, selain batangnya menyimpan air, akarnya itu bisa menjorok ke dalam tanah sekian meter sehingga bisa menyerap air yang ada di dalam padang pasir itu. Jadi padang pasir itu juga ada sumbernya, tapi di dalam. Jadi kaktus itu akarnya sangat kuat menjorok ke dalam tanah sehingga bisa menyerap air yang ada di sumber mata air yang ada di dalam tanah di padang pasir itu. Kamu coba lihat ini masih kecil saja seperti itu. Apa akarnya? Kalau nggak besar seperti itu, kalau semakin dalam seperti itu. Tumbuhan ini pada tubuhnya terdapat duri. Bentuk duri pada daun tumbuhan kaktus berguna sebagai pencegah penguapan yang berlebih pada tumbuhan ini. Jadi selain untuk menjaga tipe mangsa, sama seperti tumbuhan jati, yaitu mengurangi penguapan seperti itu ya. Terdapat lapisan pada batang tumbuhan kaktus, yakni lapisan zat lilin yang mampu menahan panas sinar matahari. Ya, adanya lapisan spons, tahu spons ya? Spons itu kalau bahasa ini kayak bagus ya, ini ya. Ada lapisan spons di dalam batang kaktus yang berfungsi menyerap serta menahan air yang terdapat di dalam batang kaktus. Jadi yang luar biasa ya, mengapa dia bisa bertahan hidup di padang pasir di lembah panas sekalipun, karena nanti itu kelebihannya, keunikannya, yaitu memiliki di batangnya itu berlapis lilin bisa menyimpan cadangan air dan memiliki spons yang bisa menyerap air seperti itu. Terakhir, di bagian batang tumbuhan kaktus terdapat banyak pori-pori yang digunakan sebagai penyerap air. Luar biasa. Makanya itulah citra Tuhan yang sangat luar biasa
sehingga kita mungkin secara logika ini ya, kalau andaikan kita ada di tengah padang pasir kita nggak kuat panasnya. Tapi kaktus luar biasa karena satu ya, yaitu batangnya berkapasitas bisa menyimpan cadangan air, batangnya juga terdapat spons dan kori-kori juga bisa menyerap air dalam tanah. Ya, di sini paham ada? Talita, katanya apa? Paham? Nara? Bosan? Oh enggak, alhamdulillah kalau nggak bosan. Dikasih pikiran ini. Wah, saya suka mawar nih. Farhan suka mawar? Mawar apa? Biasa warna putih, merah. Mungkin di rumah mama juga tanam ya? Luar biasa. Karena mawar itu kelebihannya adalah dia itu tanaman yang bisa menyerap aura negatif. Mawar itu, iya, sangat baik ditanam di depan rumah. Ya, yaitu menyerap aura-aura negatif yang ada di dalam, yang batang rumah kita. Jadi ada beberapa tumbuhan yang memang dianjurkan untuk ditanam di depan rumah. Contohnya bunga mawar. Terus ada lagi apa? Yang penting jangan tanam beringin loh ya. Kalau beringin bahaya nanti kalau udah gede ya beringin. Ya, tahu beringin ya? Ya, gitu. Jadi kalau mawar itu bagus sekali. Itu bisa menyerap aura negatif dalam rumah mawar itu. Jadi bagus sekali kalau di rumahnya kapan ada mawarnya juga ya. Bagaimana tanaman bunga mawar memiliki bentuk pohon dan batang berkayu dan merupakan tumbuhan biji dikotil. Saya tahu apa itu dikotil adik-adik? Berkeping satu atau berkeping dua? Ya, pintar. Jadi dia itu biasanya memang akhirnya satu kata tunggal. Ya, tanaman mawar biasanya memiliki bentuk bunga meningkat sebanyak 4-5 buah. Jadi satu batang pohon, satu mawar itu bisa berbunga 4-5. Begitu. Tanaman bunga mawar secara khusus mempunyai bunga mahkota yang terdiri atas 5 helai daun mahkota. Bunga mawar juga mempunyai beragam warna menarik, yakni warna merah. Biasanya warna merah itu memang banyak disukai ya. Warna merah jambu, pink ya. Ada juga banyak lagi warna putih, kuning, itu kuning ya orangnya. Tergantung mood masing-masing orang sukanya yang warna apa. Tanaman mawar mempunyai duri pada batangnya dan yang tajam berfungsi untuk melindungi dari pemangsa, dan juga terdapat kulit dan batang yang halus serta licin. Untuk mendapatkan tanaman ini sangat mudah sekali, cukup kamu potong, tapi jangan dipotong dulu ya, ditanam yang ada mati ya. Yang dipotong apa ya dek? Batang yang mungkin bercabang dan sudah tua itu kamu potong, kamu tancapkan, itu sudah itu. Namanya adalah stek. Ya, mudah dapat dikembangbiakkan dengan cara stek. Kita baca gini ya. Ada stek, ada ovulasi, ada mencangkok, gitu ya. Ada mengenten. Ya itu ya. Pernah pengalaman di sekolah diajak gurunya mencangkok tumbuhan. Biasanya kalau tumbuhan yang bisa dicangkok itu adalah tumbuhan yang punya kambium. Mangga itu punya kambium. Apa sih kambium itu Pak? Kambium itu lapisan kulit. Ketika dilepas kulitnya, langsung dibungkus sama tanah, dikasih lapisan serabut kelapa, itu lama-lama kambiumnya itu dari kayak ini ya. Jadi seperti ini, kambiumnya itu akan tumbuh akar. Ketika sudah tua bisa dipotong dari hidupnya, dadapkan, ditanam bisa tumbuh. Tapi kalau mawar ini dengan cara stek, yaitu yang batangnya yang sudah tua, yang mencakar itu kamu potong, tancapkan sudah tumbuh. Yang itu jangan bunganya. Kalau bunganya kamu potong, petik, ditanam, dapat satu lagi sudah layu. Ya seperti itu. Tapi kalau tanam dalam rumah biasanya lahan ya, asalkan ada airnya ya, di pot itu ya. Pernah beli bunga mawar? Biasa, nggak pernah. Biasanya kalau bulan tahun gitu ya. Baik, ini adalah ciri khusus pada mawar. Ya, jadi sekali lagi ini ada ciri khususnya adalah pada bunga mawar, yaitu yang paling biasanya itu di soal itu adalah mawar itu memiliki duri yang berguna untuk melindungi dari musuh. Ada yang tadi? Tidak. Tahu lagi nggak? Tidak tahu? Cocok nih. Angkanya masih kasih gambar kayak seperti apa sih keladi itu? Pengen tahu? Ini loh dek, keladi itu.
Ini bangsa keladi semua ini. Jadi walaupun beda daunnya, tapi semuanya bangsa keladi. Kalau keladi itu bangsa keladi itu nama lainnya bangsa talas-talasan, ya talas-talasan. Tapi kalau biasanya kita temui banyak di kebun yang ini ya, talas gitu ya. Dan ikan biasanya umbinya bisa kita makan. Tapi kalau misalkan yang enak itu ya kita makan bisa, tapi kalau yang gatal loh, nah ini bisa resiko juga. Biasanya kalau di desa itu Mas Wahyu, tumbuhan talas itu umbinya bisa dibuat untuk apa ya? Bisa buat lauk. Jadi direbus, saya itu dipenyet sama penyetan itu ya, sama kayak gerusan apa itu terus dicampur sama bumbu digoreng bisa. Bagaimana keladi itu ciri-cirinya? Tanaman keladi termasuk ke dalam kelompok tumbuhan dan jenis genus Caladium. Itu kalau bahasa biologinya. Atau disebut dengan suku talas-talasan. Tanaman ini jarang sekali membentuk umbi yang besar. Tumbuhan ini berasal dari hutan Brazil. Namun saat ini sudah menyebar ke berbagai penjuru bahkan masuk Indonesia. Ketiga, salah satu ciri khusus tumbuhan keladi sama dengan ciri-ciri semua anggota tumbuhan Anaceae, yaitu memiliki bentuk bunga yang indah. Bunga keladi juga memiliki tonjolan bulat yang memanjang dan ujungnya tumpul disebut dengan spadix. Mana? Ini bunganya yang mana? Ya, kita di tengahnya ada bunganya. Menonjol, ya. Saya punya data kayak ini. Punya ya? Yang mana? Yang ini kan ini? Banyak desa ya. Biasanya kalau ini biasanya di sungai gitu, Rambat gitu. Tapi ada pula yang ngomong gini katanya tadi adik-adik kelas 6. Pak, kalau di rumah namanya bunga Sri Rezeki katanya. Seperti itu. Iya. Terus lagi, spadix terbungkus oleh lapisan mirip selendang yang disebut spato. Spata mempunyai beragam warna, namun umumnya satu spata hanya terdiri dari satu atau dua warna. Hampir semua keladi tidak mempunyai batang, tapi hanya membentuk seperti pelepah atau tangkai daun. Jadi ini bukan batang ada ini pelepah tangkai. Jadi nggak ada batangnya itu. Terus lagi ada banyak variasi pada bentuk daunnya seperti segitiga, oval, bulat juga panjang. Kalian sebutin apa ini? Oval? Apa ini? I love you. Iya, kalau ini memanjang ya. Iya, jadi macam-macam daunnya. Terdapat lekukan pada pangkal daunnya, sedang tulang daunnya sangat mendukung keindahan daunnya. Lain dilakukan ke mana sih Pak? Ini lakukan. Ini lakukan. Nah, kan itu ya ini. Nah, tulang daunnya. Tapi kalau suka yang ini Pak, unik. Karena terus ciri tanaman ini juga memiliki tepi, daunnya kata, ada pula yang berbentuk berlekuk atau bergigi menyerupai gergaji. Ya, jadi inilah yang disebut dengan tumbuhan keladi. Oke guys, dari sini ada tanyakan? Ada, pintar sekali ya. Bagus anak-anak udah paham nih. Berarti alhamdulillah ini. Ayo sama tanya nih, pohon apa ini? Kalau di PKN Pancasila ini slide berapa lambangnya? Kenapa kok pakai begini? Iya. Ada yang unik lagi. Di sekolah mungkin masih tanya gini, Pak, kenapa sih kok lambang ketiga itu pakai beringin? Memangnya kenapa, Dek? Kan beringin itu banyak hantunya, Pak. Nanti mungkin bahasa Indonesia nanti. Adik, itu bukan dari segi mistisnya, tapi dari filosofi penggambaran pohon jati, pohon beringin ini. Kamu tahu ya, pohon beringin ini adalah merupakan pohon yang bisa kuat diterjang angin. Karena apa? Akarnya di bawah itu sangat kuat. Jadi sampai keluar ke permukaan kan ya, sangat kuat. Terus lagi di bawah pohon beringin ini kan kita berteduh. Jadi mengapa slide 3 menggunakan pohon beringin? Karena artinya adalah rakyat Indonesia di bawah naungan persatuan dan kesatuan yang kuat kokoh seperti kokohnya pohon. Lagi kan kalau di bawah ini kan berteduh itu sejuk sekali. Jadi bahkan rakyat Indonesia bernaung di bawah persatuan kesatuan yang kokoh seperti kokohnya pohon beringin, walaupun diterjang angin tidak bisa roboh. Paham ya? Bagaimana ini ciri-cirinya?
Ciri-cirinya cuma satu. Kalau begini ini apa? Mempunyai akar gantung. Untuk apa akar gantung itu Mas Wahyu? Manfaat akar gantung ini adalah untuk membantu pohon beringin agar mendapatkan pasokan kuat air dan gas. Berarti untuk bernafas. Kalau buat bernafas itu merupakan apa aja? CO2 atau O2? Kalau tumbuhan CO2. Kalau manusia? Berarti kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena berkat tumbuhan kita bisa bernapas terus. Karena kenapa? Tumbuhanlah yang menghasilkan oksigen. Makanya tidak salah kalau di tepi jalan raya itu oleh Pemkot selalu ditanami pohon-pohon. Atau namanya hutan kota ya, di tengah-tengah itu untuk apa? Ya tadi itu untuk menetralisir CO2 yang didapatkan dari apa aja? Asap kendaraan, asap bermotor seperti itu. Jadi diserap oleh tumbuhan dan tumbuhan mengeluarkan O2 atau oksigen yang dihirup oleh manusia. Makanya kita harus bersyukur, itu wajib sekali. Ya, ini adalah ciri khusus pada beringin. Selanjutnya, ini terakhir. Apa nih? Kelihatannya sangat indah, tapi ternyata bau bangkai. Mengapa saja dia disebut bunga bangkai? Jadi bagaimana dia itu bisa terlihat indah? Begini prosesnya. Pada saat mekar, bunga bangkai mempunyai bau yang sangat busuk seperti bangkai. Ini tentu sangat berbeda dengan kebanyakan bunga yang justru berbau wangi saat mekar. Bunga melati kalau mekar wangi, mawar wangi, tapi bunga bangkai kalau mekar busuk baunya. Bau busuk tersebut bermanfaat untuk menarik serangga, terutama lalat ya, agar mendekatinya. Mencelok, kalau bahasa Jawa ini mencelok ya, dari ya di rumah ya. Tanpa disadari pada saat serangga hinggap, itu artinya telah membantu proses penyerbukan pada bangkai. Karena apa? Ya tadi itu. Berarti ketika kaki serangga lalat itu hinggap di bunga bangkai, di sini ada serbuk benang sari nempel ke putik, jadi berkembang biak. Nah seperti ini. Jadi ketika sudah ditempeli lalat, maka secara tidak sengaja lalat itu membantu bunga bangkai untuk menyerbukannya atau mekarnya seperti itu. Maka ciri-cirinya bunga bangkai seperti itu ya. Jadi menarik serangga bukan untuk dimangsa, tapi untuk membantu proses penyerbukan. Itu cirinya. Tapi langka ya, sudah langka ini sudah. Ini merupakan flora yang dilindungi, tapi sudah lama. Buktinya ada garis polisi ini. Ya, ada tanyakan di sini? Enggak. Baik ya. Oke, untuk ada yang di rumah, ini adalah pemaparan Mas Wahyu. Untuk ada yang di rumah juga, tetap semangat ya. Dan juga setelah ini, halo, ya, Mas Wahyu nanti akan ngirim link untuk kalian. Linknya itu Google Form ya, ada di rumah ya, Google Form. Nanti Mas Wahyu kasih ke Mbak Ayu. Kalau Mas Wahyu punya namanya Talita, nanti kita kasihkan langsung ke Talita ya. Di Google Form itu kamu tinggal klik, tapi bukanya itu dengan Google Chrome. Itu berisi 10 soal saja dengan pilihan seperti kamu klik di sekolah itu yang agak yang terkait dengan materi ciri-ciri pada tumbuh. Nanti itu sebagai bahan evaluasi dan bahan penilaian untuk Mas Wahyu dari kalian. Ya, siap ya? Siap ada di rumah? Ya. Saya punya ya buat ada di rumah juga khususnya ya. Begini, kalau saya tanya 5 koma, jawabannya itu smart, siap, oke. Semangatnya cerdas ya. Siap, selalu siap belajar, oke, jadi prestasi yang tinggi. Ya. Mungkin bisa dibantu dengan semangatnya dia di kelas, itu yang di rumah juga ya. Saya tanya nih, prima koma, smart, siap, oke. Jadi di rumah nanti ada adik yang di rumah itu nanti Mas Wahyu akan ngirim link dari Mbak Ayu selaku akademiknya. Nanti silakan kalian klik, Pak, dikumpulkan kapan? Sebisa kamu. Jadi kamu misalkan bisa mengerjakan nanti besoknya besok, lusa ya lusa. Yang penting nanti bisa kamu amati, nanti dibaca dulu soalnya 10 soal saja, dan nanti itu bisa kamu pilih jawabannya cuma ABC, ABC, ABC. Ya, juga siap ya.